sifatnya setelah menulis buku bersama Bang Yarmen ya, Aceh Bersama Darah. Jadi perseteruan idenya jelas ya. Bahkan loh hana pun bangga begah le Dr. Bai sanyo bahwa naskah akademis yang ternyata digodok di Indonesia, di Indonesia atau di Aceh hana pusin. Jadi menurut long naskah akademisnya harus memang beredar, berlaku dan bisa dibicarakan secara publik ya, karenanya menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masa depan Aceh, menyangkut masyarakat Aceh yang akan menerima akibat dari MUU Helsinki dan UU PA-nya yang kemudian diratifikasi menjadi UU PA. Jadi menurut long Bang Syaki, tragedi terbesar, persoalan terbesar yang menyebabkan Indonesia mengalami persoalan adalah partai politik. G30S PKI-nya gara-gara partai politik PKI, ya kan? Kemudian Orde Barunya partai politik Golkar. Alihnya yang Jinopi, ini kan partai politik sih yang pegat PKCOI. Jadi termasuk keadaan di Aceh pila gensit. Jadi partai politiknya yang demokrasinya yang seharusnya berlaku adalah seperti Yogyakarta. Ilung nasi ilung pegah batenya di Bangkoknya. Nah, pegah bahwa yang kita inginkan adalah situasi atau suasana seperti di Jogja. Kalau wali menginginkan sistem pemerintahan kerajaan ya seperti di Jogja. Kalau kita tidak ingin pemerintahan seperti kerajaan ya tetap pakai sistem seperti yang di Jogja tapi nomokrasi namanya. Jadi memperkenalkan konsep nomokrasi batenya agak-agaknya karena awaknya menganggap bahwa nomokrasinya itu jangan-jangan seperti Hizbut Tahrir ataupun PU dan sebagainya. Jadi beda lah dengan Hizbut Tahrir, bahkan hana konsep yang jelas untuk bagaimana memperjuangkan khilafah. Khilafah harus dimulai dari sebuah titik, yaitu sebuah negara Islam dulu. Jangan ujub-ujub tiba-tiba mendirikan khilafahnya kayak kok orang di seluruh dunia kan, lagi Sunda Empire ya kan, tiba-tiba karena Sunda Empire kayak kok orang. Jadi kira-kira jadi harus dimulai dari satu titik, dan pada waktu memulai satu titiknya seharusnya lewat nanya. Dan ketikanya banyak intelektual Aceh yang anai peruh, memang banyak intelektual Aceh yang memang ditendang ke pinggir Itro Muzago lah istilahnya ya anai pakai. Jadi terutama intelektual yang memiliki akar-akar pemikiran Islam, akar-akar pemikiran nomokrasi, akar-akar pemikiran yang berbeda dengan demokrasi bate-batenya. Jadi termasuk long sebenarnya, walaupun awalnya senang dengan buku Aceh Bersimbah Darah dan juga Bang Yarmen dan Pak Said Mudahar Ahmad, pada waktu itu kami menulis buku Aceh Bersimbah Darah, tapi tetap hana direken. Seakan-akan awaknya menjadi aktivis yang sangat berwawasan demokrasi lah pada waktu itu. Jadi menurut dong tapi yang disetujui di MUU Helsinki-nya menjadi tragedi, menjadi buah huldi, menjadi simalakama bagi Aceh Jino, dan Jino tapi temu perang dengan partai lokalnya. Iya, menarik. Dr. Al-Qaidar yang kalimat terakhir sangat menarik. Nyo kaji ke sebagai hidangan buah kuldi ya. Mundur kena, maju kena, kan? Tapaju mati mah, hana tapaju mati ya. Yang jelas orangnya ya akibat tidak ada kepastian tentang selipan masalah wali setuju hana setuju. Semestinya kan wali ketika hana setuju adalah oretan tangan bacut. Kayaknya kena wate selama 5 tahun. Semoga bangsa terang benerang dipahami. Karena wali lun kalon galak tat temuli. Wali galak tat berhaba untuk menyuarakan tentang motivasi perjuangan. Pakon hana tulisan bacut bersama tanda tangan dan bersama audionya, setuju atau tidak setuju. Lun kira lebih
lebih raih masalah di sinan daripada masalah setuju hana setuju dalam pembentukan ikut dalam membahas tentang MOU Sengkinyan. Di sinan lu kira lebih raih masalah. Maka orangnya yang terjadi konflik internal. Ada kelompok yang mengatakan hana setuju. Tetapi hal ini dibuktikan toh dasar-dasar hana setuju. Yang kelompok yang mengatakan ya setuju nikmat dengan wali dapat berpulang ke Indonesia, hana li ditun apa-apa, hana li ancaman apa, berarti lepas daripada pelanggaran hukum menurut hukum Indonesia. Yang bukti berarti memang wali tersepakati kan menang intiji. Long kira nyo yang boleh dapat. Dan ketika lagi nyo terjadi, semestinya orang yang hana setuju, apa solusi harus dilakukan. Dan menanci kepada kelompok yang hana setuju, tentu awalnya solusi diperkuat MOU. Kemudian, tapi yang kira sangat efektif karena kedua-duanya pengikut wali. Yang hana setuju pengikut wali, yang setuju pengikut wali. Nyo ke yang jadi dilema sebenarnya dalam kita pembahasan terjadi kontrak perpecahan di antara kita sesama kita yang konli bangsa Aceh ketika urunnya tak pegah setuju. Ketika tak pegah setuju jangan pengkhianat. Mana-manalah terjadi dino. Kiban solusi menurut Dr. Aikadar dan Tengku Bai. Silakan dari Tengku Bai le. Kiban kira. Ya. Makasih. Cuma long luruskan ni le Dr. Al-Qaidar kan. Jadi ada PP berjudul legal drafting legal drafting. Jadi legal draftingnya adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat di Indonesia harus berdasarkan satu naskah akademik. Baik kebijakan desa, kebijakan kecamatan, naskah akademik. Naskah akademiknya kedua harus dengan syarat sosialisasi Dr. Haidar. Lagi nyanyi kan. Jadi apabila kebijakan penetapan UUPA-nya pakai naskah akademik dan ada beberapa versi LSM yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Najar, Dr. Muhammad Najar, yang kerutat long partai lokal dan konsep dari akademik murni dari Fakultas Yah Kuala, dari Unimal Semawe, naskah akademiknya, rekam jejak Cina dari GAM sendiri kan, dari GAM sendiri dengan mempedomani 7 catatan Hasantiro untuk berdamai ya kan. Yang termasuk lagi pegau cuma hana istilah nomokratik. Hasantiro catatan yang sempat long baca bahwa satu wali Nanggro berlagak di Jogja ya Dr. Haidar. Berlagak di Jogja. Kalinya MAA-nya Mahkamah Agung Aceh. Cuma kan polarisasi politik. Tahu-tahu Wali Nanggro sebagai lembaga di bawah gubernur, walaupun dirubah oleh Undang-Undang Kanun Nomor 2 Wali Nanggro seumur hidup. Jadi laginya posisi daripada naskah akademik. Jadi berkaitan dengannya maka lung pikir nalung audiensi dengan Pak Sekda kan. Jadi untuk Aceh maju ke depannya jadi diawali dengan revisi UUPA. Revisi UUPA cukup jerohnya Sekda baru luar biasa. Muhammad Nasir Samaunnya walaupun PLT tapi berpikir cukup jeroh. Nalung tanya kan kibannya Aceh Pak Sekda lagi-lagi nyo sabi nyo ke kepemimpinan baru. Han Pak Bai Long akan mulai dengan revisi UUPA karena letak yang sudah degradasi ya. Kedua adalah perpanjangan Otsus. Perpanjangan Otsus. Ya menan bepanjang tat seki. Okey, Tengku Bai sebelum lunjuk ke Tengku Dr. Al-Qaidar. Di sini adalah Komal Aceh mereka. Ya. Cuman kita boleh artinya menganalisa kedua-duanya yang terjadi. Ada Aceh mereka yang gagal kena tidak jadi mereka, kemudian terjadi MOU Sengki, kemudian di perspektif rakyat juga kedua-duanya sudah gagal.
Kemudian Ya. kan yang dipermasalahkan dari awal bahwa Wali tidak setuju. Kan itu yang dipermasalahkan. Sementara Ya. saya sudah duluan mengatakan Wali setuju. Dan yang membuat Aceh tidak merdeka bukan gara-gara MUU Helsinki, gara-gara tidak ada sokongan internasional. Tidak ada sokongan internasional. Maka di sini yang saya mau ngajak tengku-tengku yang dasar ada pengalaman di bidang birokrasinya, Tengku Aikardar berdasar pengamatannya, saya ingin minta kejelasan tentang perkembangan masyarakat di Aceh ini, masalah setuju tidak setuju. Ini yang lebih didiskusikan menurut kacamata tengku-tengku sekalian gitu. Jadi saya pikir itu. Kemudian menyangkut kelemahan-kelemahan boleh, kelemahan-kelemahan, dan kemudian semestinya apa solusinya. Saya lebih menginginkan ke tengku-tengku yang terpilih hari ini untuk diskusi juga memberi ketika kita ingin lanjutkan mereka apa solusinya, ketika kita tidak lagi melanjutkan mereka kita harus apa, semoga rakyat tidak ribut lagi. Silakan Dr. Al-Qaidar. Ya, jadi penjelasan tentang bagaimana prosedur naskah akademiknya memang ilung handang-handang belum berempat tentang naskah akademiknya. Tapi sebagai antropolog ilung lebih mengumpulkan data-data pakiban proses menuju MOU Helsinki-nya. Jadi dari pihak Indonesia kibat, tapi dari pihak Indonesia sebenarnya ada menarik kecuali awaknya sedang mempersiapkan jebakan-jebakan tertentu di dalam perjanjiannya seperti yang dinyatakan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala menyatakan bahwa ini orang sedang memberontak, ini orang sedang marah, ini orang sedang ini, GAM sedang ini dan sebagainya. Apapun yang diminta itu akan apapun yang diminta itu diberikan. Tapi kemudian yang terjadi kemudian adalah bagaimana memfilter permintaan dari orang-orang Aceh itu sendiri. Nah, kemudian yang memfilter itu adalah mereka-mereka yang kemudian menghalangi wali Nanggro, wali negara Hasan Tiro ya, untuk menentukan apa saja list permintaan Aceh. Ya, benar. Jadi banyak akhirnya yang diminta itu adalah hal-hal yang tidak penting, batas wilayah, kemudian tentang tentang jabatan wali Nanggro, posisi wali Nanggro, kemudian macam-macam lah. Yang seharusnya kan posisi wali Nanggro yang kan tidak perlu diotak-atik lagi karena sebagai yang sudah jelas itu yang menjadi wali Nanggro itu adalah Hasan Tiro harusnya, bukan Malik Mahmud, ya kan? Itu sudah sangat jelas. Jadi ketika Hasan Tiro pulang pun itu kan tidak dalam jabatan apa-apa. Nah, itu kan menyedihkan. Jadi apa makna MOU Helsinki yang ditandatangani dan kemudian diratifikasi dengan UU PA, UU nomor 11 tahun 2006. Jadi wali Nanggro pulang dalam keadaan dalam keadaan powerless, dalam keadaan tidak menjabat sebagai wali Nanggro. Hasan Tiro itu pulang dalam keadaan tidak mendapatkan jabatan apapun, tapi dia hanya mendapatkan jabatan simbolik saja, dielu-elukan oleh orang Aceh, tapi tidak mendapatkan legal legal standing, ya, legal standing yang jelas. Jadi yang kehinaan yang menjadi persoalan kemudian ya. Kemudian banyak permintaan-permintaan yang lain yang menurut lo memang tidak esensial, yang bahkan yang sangat esensial itu yang sangat perlu itu adalah waktu itu wacana tentang bagaimana Aceh itu sebaiknya menjadi daerah istimewa sama istimewanya dengan Jogja, cuman Jogja bersifat aristokratik, sementara Aceh tidak bersifat aristokratik tapi bersifat republik. Jadi tidak ada
feodalisme, tidak ada keturunan raja lagi di Aceh yang memerintah. Dan kalau jabatan Wali Nanggro itu jabatan yang seumur hidup, itu juga aneh itu, karena Asantiro sendiri harusnya itu ditempatkan di situ dan juga tidak sebagai jabatan jabatan seumur hidup. Kalau jabatan seumur hidup itu seperti Jogja murni, feodalisme murni, aristokrasi murni. Jadi ya sementara ini adalah nomokrasi, bukan aristokrasi. Jadi itu yang jelas perbedaannya pada waktu itu. Dan ide tentang demokrasi ini terpinggirkan pada waktu itu. Ilung na lembaga sebuah makalah tentangnya wadenyan kedua lontun tahun padublah menan tentang pu yang harus dilakai le Aceh nyen pu mentang pu permintaan ya memberontaknya untuk pu merdeka. Okey, menyo merdekanya Hanaibi, tapi yang rak-rak merdeka lah. Jadi yang rak-rak merdekanya yang ternyata malah orang Aceh IPJO dari esensi kemerdekaannya. Ya, jadinya sebagai yang dilakai kemudian itu adalah sesuatu yang lagi bokuldi. Jadi penuh dengan sangat sangat ranum ya, sangat menggiurkan. Lagi partai politik yang sangat ranum, sangat menggiurkan, sangat menyenangkan, tapi sebenarnya itu adalah jebakan. Jebakan menyo partai lokal yang menang di Aceh kiban. Ya kan menyokan partai lokal yang menang di Aceh atau partai nasional yang menang di Aceh yang kiban. Berarti kan ana gunale perjanjian MOU Helsinki-nya. Karena kata lo kabeh mendum yan. Jadi meminta sesuatu yang gambling sifatnya adalah sebuah permintaan yang absurd, dan nyan sebenarnya hanya disetujui oleh Hasantiro karena data tentang nyan ilung galom abih lung kumpoisit, tapi memang kalih-kalihna ya kalih long pegat dalam sebuah video katanya wawancara dengan Pak Jailani ya di kampung Tanah Pasir. Dan akhirnya Pak Jalaninya pergi merempak dengan Wali Nanggro, Wali Nanggro gua Asantiro Asantiro gua dari dari Swedia, Aceh. Jadi menurut lo nyan menurut Dr. Al-Qaedar perbedakan oleh masyarakat wali negara dengan wali Nanggro. Yang Dr. Al-Qaedar sampaikan wali negara Tengku Asantiro atau wali Nanggro Malik Mahmud. Ini wali negara maksudnya wali negara. Okay. Okey, silakan. Jadi menurut Dr. Al-Qaedar nyona anak muda koran Aceh nyo tokoh muda asid. Nyojit dua perbandingan yang berbeda. Artinya yang saboh kita kan tak jelaskan masalah awal kemudian yang membuat Aceh hana mereka kan gara-gara wali dipengen. Tapi baik lupa tak bahasit sebelum terjadi MOU Helsinki ke wali naik pengen hana mereka apa sudah mereka. Ini jangan lupa juga harus disampaikan kepada masyarakat karena lu sering selalu sampaikan sebelum terjadi dipengen atau hana dipengen berarti kekuatan internasional pun hana yang membuat kita harapan mereka. Di sisi lain harus kita sampaikan semoga kajian masyarakat baik sampai lalem pakai gara-gara MOU dipengen tapi hana pernah dievaluasi atas sebelum dipengen. Apakah kita ada potensi mereka dengan keadaan hana dipengen? Okey, koran Aceh. Silakan